Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Brawijaya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai analisis peluang SNPTN. Di video sebelumnya aku telah membuat analisis peluang SNPTN berdasarkan pilihan prodi teman-teman dari para subscriber Halo Brawijaya, dan ternyata responnya cukup banyak sehingga masih banyak yang meminta untuk dibuatkan part kedua. Nah, di sini aku udah mengumpulkan data teman-teman yang udah mengirimkan di WhatsApp. Saya memilih untuk tidak menganalisis berdasarkan nilai raport teman-teman, tetapi di sini saya hanya menganalisis berdasarkan pilihan teman-teman dan saya bandingkan dengan peluang keketatan SNPTN UB berdasarkan data tahun 2020. Langsung saja kita akan mulai. Yang pertama di sini ada Andi Muhammad Fadil dari SMA 2 Kandangan, Kalimantan Selatan. Ini pilihannya cuma satu, ilmu politik UB, jadi dia pilih soshum. Di sini untuk ilmu politik persaingannya, keketatannya 1:8. Jadi tahun lalu peminatnya ada 388 dan yang diterima sekitar 50 siswa. Jadi satu orang saingannya sekitar 8 gitu. Cukup berpeluang sih kalau misalnya nilai raportnya bagus dan didukung dengan sertifikat juga. Ini semoga bisa masuk. Next, yang kedua ada Tiara Caulian Arianti. Ini asal sekolahnya dari SMA 1 Pasuruan, Jawa Timur. Pilihan satunya pariwisata UB, pilihan keduanya ilmu pemerintahan UB. Ilmu pariwisata dan ilmu pemerintahan. Kalau ilmu pariwisata peluangnya cukup ketat, 1:11. Kalau ilmu pemerintahan juga cukup ketat, 1:10 ya. Ya, ini persaingannya cukup dekat, tapi termasuk di golongan menengah sih kalau di soshum UB. Jadi kalau yang paling tinggi itu administrasi bisnis, manajemen, akuntansi. Kalau pilihan satu dan pilihan keduanya ini berada di tengah-tengah gitu tingkat persaingannya. Tetapi tetap aja peluangnya cukup ketat di UB, sekitar 1:10 gitu ya. Semoga masuk Tiara. Selanjutnya Email Nandarista. Ini dari SMA 1 Kota Bengkulu. Pilihan pertama di pendidikan bahasa Inggris UB. Pilihan kedua pendidikan guru sekolah dasar UNB. Kalau pendidikan bahasa Inggris UB peluangnya sekitar 1:6, jadi satu anak saingannya sekitar 6 orang gitu kalau berdasarkan data tahun yang lalu ya. Ini semoga masuk. Next, ini dari Kota Bengkulu juga, Diani Trikurnia Utami. Jadi pilihan satunya di pendidikan dokter hewan Universitas Brawijaya. Ini kalau pendidikan dokter hewan UB sepertinya peluangnya cukup besar. Pendidikan dokter hewan ya 1:6. Jadi saingannya sekitar 6 anak gitulah. Tahun lalu pendaftarnya 395 dan yang keterima 65 anak. Semoga masuk ya Diani. Oke, next ada Cindy dari SMA 1 Kedung Adem. Ini dari sekolah Kedung Adem, ini dari Bojonegoro ya. Berarti masih Jawa Timur. Pilihan satunya di kedokteran UB, pilihan keduanya keperawatan UB. Berarti milih fakultas kedokteran semuanya nih. Kedokteran UB itu peluangnya cukup ketat dan salah satu prodi paling favorit di UB. Dari 1.600 peminat dulu yang diterima sekitar 75 siswa. Jadi satu siswa bersaing dengan 22 anak gitu. Ini cukup ketat memang ya kedokteran UB. Kalau yang pilihan keduanya ilmu keperawatan,
Persaingannya 1:11. Ini cukup ketat juga. Semoga berhasil masuk. Selanjutnya kita lihat ada Mahsa Wulan dari Magelang, Jawa Tengah. Jadi pilihan satunya dia pilih sosiologi di UB, pilihan keduanya ekonomi pembangunan UNES, Universitas Negeri Semarang. Sosiologi UB ini masuk di Soshum ya. Sosiologi persaingannya 1:10, jadi 475 pendaftar dan yang akan diterima sebanyak 50 siswa. Lumayan ketat juga ini. Semoga berhasil ya masuk si Mahsa ini, Mahsa Wulan. Selanjutnya ada Putri Novia Angelisa Bohumanulang. Ini mungkin dari Batak ya. Asal sekolahnya SMK Indonesia Global, Jawa Barat, dari kota Depok. Pilihannya pilihan satu, cuma pilih satu di pariwisata Brawijaya. Pariwisata peluangnya 1:11. Jadi peluangnya pendaftarnya sekitar 300 dan yang diterima 10 anak ya. Ini kalau data tahun 2020 ya. Semoga masuk ya Putri Novia. Selanjutnya kita lihat ada Akbar Abdul Wahab. Ini dari MAN 1 Jombang. Pilihan pertamanya di ilmu pemerintahan UB. Pilihan kedua PJKR UNESA. PJKR itu apa ya? Pendidikan jasmani. Pendidikan ini mungkin kayaknya guru olahraga ini. Pilihan satunya ilmu pemerintahan UB. Cukup ketat persaingannya 1:10, jadi dari 475 pendaftar yang diterima sekitar 45 ya. Semoga masuk. Selanjutnya ada Pahamesti Intan dari SMA N3 Nganjuk. Pilihan satunya di Brawijaya Administrasi Bisnis, sedangkan pilihan kedua juga Brawijaya Sosiologi. Kalau administrasi bisnis sih salah satu prodi paling favorit di Soshum UB. Tahun lalu pendaftarnya sekitar 1248 dan yang diterima hanya 126. Jadi persaingannya 1:10. Cukup ketat administrasi bisnis. Kalau sosiologi 1:10, cukup ketat juga. Semoga masuk ya Intan Pahamesti. Selanjutnya adalah Risma Nur Hidayah, SMKN 1 Gondang. SMKN 1 Gondang dari Nganjuk. Pilihan satunya ilmu teknologi pangan UB dan pilihan keduanya teknologi hasil pertanian UNEJ, Universitas Jember ya. Jadi ini pilihannya ilmu teknologi pangan ITP. Peluangnya 1:16. Ini saingannya cukup ketat juga di UB, salah satu prodi favorit, dan ilmu teknologi pangan ini juga telah meraih akreditasi internasional ya di UB, salah satu. Jadi di UB ada beberapa prodi yang selain sudah terakreditasi oleh Dikti, itu akreditasi di Indonesia, juga ada beberapa yang sudah terakreditasi atau tersertifikasi oleh lembaga internasional. Salah satunya yang teknologi pangan ini. Peluangnya 1:16, jadi cukup favorit juga di UB. Semoga masuk. Next ada Syifa Aulia dari SMAN 54 Jakarta. Pilihannya agribisnis UB dan agribisnis UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Untuk agribisnis UB peluangnya 1:10. Cukup banyak peminatnya 1360 dan yang akan diterima sekitar 140. Jadi
sekitar 1:10 lah persaingannya. Ini cukup ketat juga. Semoga berhasil masuk ya Syifa Aulia. Selanjutnya ada Dwi Dinda dari SMA 665 Jakarta. Pilihan satunya kedokteran Universitas Brawijaya. Pilihan keduanya juga kedokteran UPN VC, Veteran Jakarta. Oke, semoga berhasil masuk karena kedokteran UB salah satu yang favorit 1:22. Tapi kalau nilainya bagus harusnya bisa masuk tembus di UB ya, semoga. Selanjutnya ada Devanio Ashil Setiawan dari SMA N1 Puri. SMA N1 Puri ini di mana? SMA N1 Puri. Oh, dari Mojokerto, Jawa Timur juga. Pilihan satunya jurusan Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Oke. Pilihan satunya Ekonomi Keuangan, dia pelamar KIPKA. Oke. Peluangnya tetap sama ya, meskipun reguler atau menggunakan KIP itu tetap kompetitif, tetap persaingannya seperti yang reguler gitu. Jadi tidak ada seleksi khusus. Peluangnya cukup ketat juga, 1:14 karena memang di FEB ini sebenarnya semua prodi yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis itu favorit di UB, dan kebanyakan sudah terakreditasi internasional juga, kecuali prodi kewirausahaan karena masih baru. Jadi kayak manajemen, akuntansi, ekonomi keuangan, ekonomi Islam, ekonomi pembangunan, itu semua termasuk prodi yang favorit di Sosum UB. Jadi peluangnya sekitar 1:14. Semoga berhasil masuk ya kalau nilainya cukup mendukung. Dan selanjutnya ada Dewa Enta Putri dari SMA Negeri 1 Kediri, Jawa Timur juga. Pilihan satunya Universitas Brawijaya, jurusan pariwisata. Pilihan keduanya UNESA, Universitas Negeri Surabaya, Ilmu Komunikasi. Kita lihat di sini pariwisata UB, peluangnya 1:11, jadi cukup ketat juga ya. Ilmu pariwisata UB ini semoga bisa tembus. Oke teman-teman, sekian analisis saya mengenai pilihan prodi teman-teman. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi di video kali ini. Dan saya juga masih mengundang teman-teman yang ingin berpartisipasi di video selanjutnya. Jadi video selanjutnya aku akan bikin konten membuka hasil pengumuman kalian. Jadi buat teman-teman yang ingin mungkin deg-degan atau tidak berani membuka pengumumannya sendiri, kalian bisa kirim seperti biasa di WhatsApp. Nanti saya cantumkan di kolom komentar. Teman-teman silakan mengirim nama, kartu peserta, nomor peserta SNPTN, dan tanggal lahir. Jadi nanti saya akan bukakan hasil pengumuman kalian, dan saya sedikit ada analisisnya juga. Jadi buat teman yang ingin berpartisipasi silakan kirim ke WhatsApp. Jadi sekali lagi ini hanya analisis, semoga analisis saya bisa membantu teman-teman dalam menentukan pilihan-pilihan selanjutnya, terutama yang masih pengen memilih UB. Kalau misalnya nanti tidak terpilih di, misalnya belum berhasil di SNPTN, kalian masih tetap daftar di SBMPTN ya. Dan sekedar informasi, tahun ini Universitas Brawijaya berada di peringkat kedua dengan peminat terbanyak di SNPTN. Kalau sebelumnya ada di tahun 2020 UB salah satu yang paling diminati, paling banyak, dan sekarang ada di pos kedua dengan jumlah pendaftar 41.716. Sebanyak 28.000 yang memilih di pilihan pertama dan 13.000 memilih di pilihan kedua. Jadi ini cukup banyak banget. 41.000 pendaftar di UB dan yang akan diterima sekitar 4.000-an. Jadi masih ada 30.000 lebih yang bakal ditolak oleh UB di SNPTN. Semoga teman-teman semua nanti pada tanggal 22 Maret ya, pengumuman SNPTN, semuanya mendapatkan hasil terbaik dan bisa lolos di Universitas Brawijaya. Jika belum berhasil, teman-teman
silakan mencoba untuk mendaftar di SBMPTN. Pendaftarannya mulai tanggal 15 kemarin dan akan ditutup pada tanggal 1 April nanti. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa dan usaha. Semoga cita-cita untuk kuliah di UB dapat tercapai. Terima kasih.